Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sakit bagian pungguk ya, atau bagian leher belakang. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal seperti itu, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis semuanya sudah saya share. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik pembahasan teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, biasanya sangat sering sekali mengalami sakit leher bagian belakang teman-teman ya. Kadang menjalar juga ke bagian atas. Nah itu teman-teman, itu juga saya dulu pernah mengalaminya. Dan ketika belum tahu penyebabnya, kadang bingung gitu teman-teman ya, sudah ditangani dengan ini kok ada lagi gitu teman-teman, ditangani dengan itu nggak hilang-hilang gitu teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Tetapi berbeda ketika dipahami kemudian kita tahu penyebabnya, kita tangani dengan konsisten, itu pasti sakit-sakit leher bagian belakang itu hilang dengan sendirinya tanpa kita sadari teman-teman ya. Nah, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis termasuk saya dulu gitu teman-teman, biasanya penyebabnya itu sama gitu teman-teman. Yang pertama, karena sering apa ya? Karena terlalu sering rebahan teman-teman ya. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis, setiap harinya itu sering rebahan ya. Sering rebahan, sering tiduran gitu teman-teman. Jadi kurang aktivitas lah gitu teman-teman ya. Jadi ketika kurang aktivitas, sudah pasti aliran darah itu nggak lancar teman-teman, dan ketika tidak lancar sudah pasti itu bisa menyebabkan sakit-sakit bagian belakang. Itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis. Nah dulu juga sama, saya menyepelekan tentang aktivitas teman-teman ya, menyepelekan tentang olahraga, menyepelekan tentang kegiatan-kegiatan. Akhirnya lebih cenderung sering rebahan gitu teman-teman ya, karena didorong banyak sekali sensasi yang kita alami teman-teman ya. Jadi ketika kita mau bergerak itu sensasi tidak nyaman itu sering hadir. Nah akhirnya ketika kita tidak sering bergerak, kita itu seringnya itu rebahan teman-teman ya. Sepengalaman saya seperti itu teman-teman, sering rebahan. Jadi ketika sering rebahan, kurang aktivitas, kurang olahraga, sudah pasti aliran darah itu nggak lancar, dan akhirnya ya kita itu mengalami sakit leher bagian belakang teman-teman ya, sampai atas itu sakit gitu teman-teman ya.
sampai dulu itu sempat saya itu nggak bisa nengok teman-teman ya. Jadi nengok kanan kiri itu agak sulit. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah kemudian penyebab yang keduanya itu untuk saya pribadi dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian ketika mempunyai sensasi seperti itu, kurang minum teman-teman ya. Jadi ketika kurang minum itu ya sudah pasti ya banyak sekali penegangan otot, dan sebetulnya untuk penegangan otot itu banyak sekali, bisa di pinggang, bisa di tangan teman-teman, kemudian bisa di bagian leher belakang juga gitu teman-teman ya. Nah kenapa saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis kurang minum ya, karena kurang memahami lah, kurang memahami betapa pentingnya air mineral itu. Nah itu teman-teman ya, dan kemudian waktu itu kurang minum itu ya karena kita itu tidak selalu memperhatikan tentang minum teman-teman. Jadi yang selalu kita perhatikan itu tentang sensasi yang hadir, kemudian tentang rasa cemas yang hadir, tentang perasaan yang tidak nyaman itu selalu hadir, kemudian tentang kematian dan sebagainya itu selalu hadir teman-teman. Jadi untuk minum itu kadang tidak diperhatikan. Sudah pasti ketika tidak diperhatikan itu ya kebutuhan mineral untuk tubuh saya itu ya tidak sesuai teman-teman. Nah makanya dulu saya menganggap wajar kalau seandainya saya itu sering mengalami sakit-sakit bagian leher bagian belakang. Termasuk di pinggang juga dulu sering mengalami hal seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian selanjutnya untuk saya pribadi ketika mengalami sensasi seperti itu bisa karena kurang tidur malam teman-teman ya. Jadi saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis ya kadang untuk tidur malam itu selalu terganggu teman-teman ya. Jadi mata dimerem-meremin juga nggak bisa tidur. Akhirnya kita itu begadang terus teman-teman ya, begadang tanpa kita inginkan sebetulnya teman-teman ya saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Jadi untuk tidur itu nggak rileks setiap harinya teman-teman ya, nggak rileks. Akhirnya ya kita itu menegang, dan ketika tegang ya sudah pasti kita itu sulit untuk tertidur. Bahkan ketika sudah tidur juga sering terjaga teman-teman. Akhirnya ya sudah pasti jumlah tidur atau kebutuhan istirahat di malam hari itu tidak terpenuhi setiap malamnya teman-teman ya. Nah makanya wajar kalau seandainya mengalami sakit bagian leher bagian belakang teman-teman ya. Itu yang saya alami dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Berbeda ketika tidurnya itu cukup gitu teman-teman ya, dalam 1 minggu misalnya kita bisa tidur cukup gitu, itu sakit-sakit leher bagian belakang itu nggak ada teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah kemudian selanjutnya yang paling besar mengganggu saya, menghadirkan sensasi tidak nyaman di bagian leher bagian belakang sama pinggang sama pegal-pegal di mana-mana itu adalah di stres teman-teman. Jadi ketika stres, berpikir wajarnya teman-teman seperti ini ya. Jadi kalau seandainya kita stres terhadap hal-hal yang menakutkan, sudah pasti kitanya tegang, teman-teman ya. Apalagi selalu berpikirnya itu tentang penyakit yang berat, kemudian tentang kematian, sudah pasti nanti tubuh kita itu tegang, perasaan kita itu juga tegang, teman-teman ya. Nah, makanya wajar kalau seandainya otot kita juga menegang, dan ketika stresnya itu berkelanjutan, penegangannya juga terus berkelanjutan teman-teman, akhirnya menimbulkan sakit gitu teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kadang dulu saya menyepelekan tentang stres. Apa hubungannya sih stres dengan sakit-sakit otot atau pegal-pegal otot di bagian leher belakang, atau misalkan di kaki, di tangan gitu teman-teman ya, hubungannya seperti apa. Nah tetapi ketika ditepahami, kemudian flashback juga dengan kejadian dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, orang yang tegang itu, orang yang ketakutan itu pasti ototnya menegang. Dan ketika menegangnya terus berkelanjutan itu bisa membuat pegal-pegal, dan ketika pegal-pegalnya berkelanjutan itu bisa membuat sakit. Nah itu teman-teman saya mencoba memahaminya ke sana. Nah ketika memahami ke sana akhirnya saya mencoba menghindari stresnya teman-teman. Tetapi sialnya untuk menghindari stres itu agak sulit teman-teman ya. Butuh pembiasaan, butuh pengalihan. Nah pengalihannya itu apa? Cuman kesenangan teman-teman ya, melakukan hobi-hobi yang menyenangkan, melakukan aktivitas yang menyenangkan. Walaupun di awal-awal melakukan kesenangan itu nggak bisa teman-teman, tetapi kalau seandainya dibiasakan terus-menerus, nanti kita akan terbiasa dan akhirnya kita bisa melakukan kesenangan-kesenangan, dan kesenangan itu mulai terasa membahagiakan teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, kemudian
banyak sekali mengalami penegangan otot, terutama otot bagian leher ya, kayak macam di tulangnya itu kayak macam sakit gitu teman-teman, di tulangnya itu kayak macam linu-linu nggak jelas, sakit-sakit nggak jelas, yang jelas saya dulu sampai tidak bisa nengok teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu, penyebabnya itu karena terlalu sering terlalu sering rebahan di siang hari teman-teman, kurang aktivitas lah, kurang olahraga lah, sehingga ketika kurang olahraga itu ya sudah pasti aliran darah itu tidak lancar. Beda ketika sering olahraga, kemudian minumnya diperbanyak, kemudian tidur malamnya dicukupi teman-teman, kemudian dihindari juga stresnya, itu pegal-pegal di bagian leher itu nggak ada sama sekali ya teman-teman ya, menghilang tanpa diketahui teman-teman ya, karena mungkin sudah teralihkan dengan hal-hal yang menyenangkan, akhirnya sakit di bagian leher itu tidak diperhatikan teman-teman, dan akhirnya tahu-taunya ya saya sudah mulai normal lagi. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami sensasi seperti itu, alangkah baiknya kalian hindari terlalu sering rebahan di siang hari ya teman-teman ya. Alangkah baiknya ketika di siang hari itu dipergunakan dengan olahraga-olahraga menyenangkan. Dan olahraganya itu nggak usah yang berat-berat teman-teman ya, untuk orang aslam itu nggak usah olahraga yang berat-berat, yang penting kalian aliran darah dan oksigennya itu lancar saja. Nah makanya untuk saya pribadi itu saya selalu menyarankan sama teman-teman itu olahraganya itu ya cuman jalan-jalan menyenangkan lah. Nah itu teman-teman bisa keliling RT, bisa keliling kampung, yang penting jalan-jalan. Bersosialisasi juga dengan orang, karena dengan bersosialisasi itu bisa menghindari stres teman-teman ya. Kalau seandainya kita ada lawan bicara nih, kadang ya pikiran kita itu sedikit-sedikit mulai lupa dengan yang namanya penyakit, mulai lupa dengan yang namanya kematian teman-teman ya. Karena jujur yang membuat kita tegang itu biasanya lebih dominan itu di stres teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah kemudian bagi teman-teman juga jangan terlena dengan kegiatan yang menyenangkannya saja. Usahakan mineralnya juga harus dicukupi teman-teman ya, karena ketika kalian menghindari stresnya dengan melakukan aktivitas yang menyenangkan misalnya seperti itu, tanpa kalian menjaga minumnya ya terasa percuma juga teman-teman, karena air mineral itu bisa membantu merelaksasi tubuh kita, termasuk otot-otot kita itu bisa direlaksasi dengan mineral teman-teman. Nah, makanya usahakan ketika kalian ingin menangani apapun sebetulnya teman-teman ya, kalian itu harus konsisten dengan metodenya segalanya. Kayak macam sekarang nih, sakit-sakit otot di bagian leher, usahakan kalian hindari sering rebahan di siang hari ya teman-teman, kemudian minumnya diperbanyak, kemudian tidur malamnya itu harus cukup, kemudian hindari stresnya. Nah kalau seandainya kalian konsisten ke arah sana, semuanya dijalankan dengan konsisten, itu pasti sakit-sakit bagian leher bagian belakang itu nggak ada teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian menjalankannya itu hanya beberapa bagian teman-teman ya, misalkan seperti itu, mungkin kalian cuma minum aja 8 gelas dalam sehari, kemudian ditambah tidur malamnya misalkan cukup teman-teman ya, tanpa kalian mengolah stresnya itu terasa percuma teman-teman, karena stres itu bisa juga menyebabkan penegangan otot. Nah makanya kalian itu harus bisa menjalankan semuanya. Tidur malamnya harus cukup, kemudian mineralnya juga harus cukup, kemudian tidur malamnya harus cukup, kemudian melakukan hobi-hobi yang menyenangkannya juga harus dilakukan setiap hari. Kalau seandainya kalian bisa melakukan hal seperti itu, saya yakin kalian pasti bakalan cepat membaiknya. Karena cara tersebut itu alhamdulillah membuat saya tambah lebih baik teman-teman ya. Berbeda ketika dulu belum memahami ke arah sana, ya kadang sakit bagian leher belakang itu agak sulit ditangani teman-teman ya, karena memang tidak memahami penyebab-penyebabnya, kemudian tidak memahami bagaimana cara menanganinya. Jadi kadang setiap hari itu justru yang lahir itu adalah keluhan teman-teman ya, kenapa ini nggak hilang-hilang nih sakit leher bagian belakang teman-teman, kenapa nggak hilang-hilang. Kemudian ketika sakit pinggang, kenapa ini nggak hilang-hilang, padahal sudah dipijit, sudah diapa-apain teman-teman ya, tetapi kenapa nggak hilang-hilang. Itu membingungkan teman-teman. Tetapi ketika mulai menyadari betapa pentingnya tidur malam gitu teman-teman, betapa pentingnya mineral, betapa pentingnya rasa bahagia gitu teman-teman, betapa pentingnya olahraga, ketika saya jalankan semuanya dengan konsisten tanpa terkecuali teman-teman ya, alhamdulillah itu yang namanya sakit-sakit otot-otot di mana-mana itu hilang dengan sendirinya tanpa diketahui teman-teman ya. Jadi
sembuhnya itu mengalir apa adanya, teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Nah, makanya untuk saya pribadi, bagi teman-teman yang bertanya, "Pak, dulu pernah mengalami nggak sakit di bagian leher bagian belakang?" Saya pernah mengalaminya dan dulu lama teman-teman ya, karena memang stresnya itu nggak hilang-hilang. Dan kemudian kalau seandainya kalian bertanya apa obatnya, obatnya itu yang tadi saya sebutkan teman-teman, karena memang penyebabnya juga sudah mulai dipahami. Jadi obatnya itu bukan obat yang dikonsumsi, bukan herbal yang dikonsumsi, tetapi metode dan cara yang dijalankan dengan konsisten. Nah itu teman-teman, jadi caranya saya sampaikan sekali lagi. Yang pertama, tidurnya di malam hari itu harus cukup teman-teman ya, kemudian hindari terlalu sering rebahan di siang hari, jadi nempel terus tuh bagian kepala belakang itu kena bantal teman-teman ya, itu membuat tidak nyaman. Itu jadi di siang hari itu alangkah baiknya dilakukan olahraga saja, jalan-jalan menyenangkan. Nah kemudian minumnya diperbanyak, minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang. Dan ketika kalian minumnya konsisten, kalian juga harus bisa menghindari stres teman-teman ya, karena stres itu lebih besar mempengaruhi keadaan kita teman-teman ya. 99% itu keadaan kita itu untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis lebih terpengaruh oleh stres teman-teman ya. Kalau seandainya kita tidak stres, tidak terlalu banyak pikiran ke hal yang menakutkan, sudah pasti kita itu nyaman-nyaman saja. Kena asam lambung saja gitu teman-teman, ya sudah asam lambung saja, kan gitu teman-teman. Tetapi ketika terkena gangguan asam lambung kemudian ada stres juga, itu yang bikin kita repot teman-teman ya, karena rasanya itu campur teman-teman ya, ada gangguan medis, ada gangguan psikis, ada sensasi medis, ada sensasi psikis, ada dampak medis, ada dampak psikis. Nah itu teman-teman yang bercampur di situ. Itu yang membingungkan sebetulnya. Tetapi kalau seandainya kalian mulai memahami, kemudian tidak ingin membingungkan gitu teman-teman, belajar masa bodoh saja. Yang penting saat ini apa yang kalian lakukan itu metodenya harus konsisten teman-teman, dari mulai pola makan konsisten ke arah sana teman-teman, kemudian pola hidupnya juga harus dijalankan dengan konsisten, kemudian menghindari stresnya, pola pikir gitu teman-teman, kalian juga harus ditangani dengan konsisten, kemudian minumnya minimal 8 gelas dalam sehari, jangan sampai kurang, itu juga harus konsisten setiap harinya. Kemudian selalu melakukan hobi-hobi yang menyenangkan atau aktivitas yang menyenangkan, itu harus dilakukan dengan konsisten juga teman-teman. Kalau seandainya kalian mulai memahami ke sana, menjalankan dengan konsisten, kalian nggak usah banyak berpikir kemana-mana sebetulnya teman-teman ya. Gimana caranya nih menangani ini, gimana caranya nih menangani itu nanti kalian tambah stres. Tetapi kalau misalkan kalian belajar masa bodoh saja, karena toh kita sudah tahu bahwa gangguan asam lambung dan psikosomatis itu nggak bahaya, ya sudah jangan dipikirkan saja. Kemudian yang penting gimana caranya, sekarang itu kita harus konsisten menjalani metodenya. Kalau seandainya kita menjalani metodenya dengan baik, itu kita nggak usah banyak berpikir teman-teman, nanti juga kita bakalan sembuh dengan sendirinya teman-teman ya. Itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis. Bahkan ketika sampai detik ini saya kalau ditanya kapan mulai sembuh, saya nggak tahu teman-teman. Kalau dulu ketika berharap-harap ya, kapan nih gue bakalan sembuh nih, gue udah lelah nih dengan keadaan seperti ini nih, jadi berharap-harap kapan ya sembuh, kapan ya sembuh. Itu tambah stres teman-teman. Kemudian waktunya juga terasa lambat, kita itu seolah-olah terasa lama sakit seperti ini teman-teman. Tetapi berbeda dengan ketika kita menjalankan belajar masa bodoh teman-teman. Masa bodoh apapun yang terjadi, toh ini tidak menyebabkan kematian, yang penting gue konsisten saja dengan 3P-nya, dan selebihnya bersenang-senang. Dan ketika bersenang-senang, tahu-taunya ya sehat teman-teman ya, kita sembuh. Nah itu teman-teman, bahkan kesembuhan saya itu justru diingatkan sama keluarga. Ketika kita beraktivitasnya itu berlebih, kadang keluarga suka suka bertanya, udah sembuh lu sekarang? Seperti itu teman-teman. Baru di situ saya teringat lagi, oh iya gue tuh sedang sakit. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, ketika pusing misalkan seperti ini ya, pusing memikirkan berbagai macam cara, gimana nih caranya menangani ini, gimana nih caranya menangani itu, sebaiknya kalian jangan terlalu banyak berpikir saja teman-teman, karena ketika kalian banyak berpikir nanti tambah stres. Alangkah baiknya kalian mulai saat ini itu belajar masa bodoh saja. Apapun yang terjadi masa bodoh, toh nanti juga ini akan berakhir, kan seperti itu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian selalu berpikir tentang kematian, ketika sensasi hadir berpikirnya tentang kematian,
Wah, nanti juga ini berakhir. Toh kemarin juga saya merasakan hal seperti itu. Sampai sekarang juga masih hidup. Selalu tanamkan dalam pikiran seperti itu, teman-teman. Biar kalian itu ya tidak lebih cenderung ke wah mendekati kematian, wah mendekati kematian. Itu yang lebih mengganggu sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya videonya tentang seputaran sakit leher bagian belakang atau pungguk di sini teman-teman ya. Itu memang sangat tidak nyaman. Nah bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal seperti itu, alangkah baiknya kalian tangani saja dengan sederhana yang sudah saya sampaikan tadi teman-teman, karena kebetulan cara tersebut itu bisa membantu saya. Nah semoga saja cara saya juga cocok di kalian gitu teman-teman. Jadi saya itu kalau seandainya ditanya obatnya apa, jujur saya ketika terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis untuk menangani hal apapun itu tidak menggunakan obat, tidak menggunakan herbal. Karena jujur saya merasa capek dulu itu teman-teman ya. Jadi berobat sudah sering. Jadi saya itu bukan anti obat teman-teman ya. Dulu juga di awal-awal saat terkena gangguan asam lambung dan psikosomatis, saya sering konsumsi obat ini gitu teman-teman ya. Kemudian sampai obat dari dokter itu nggak ada perbaikan teman-teman, saya lari juga ke herbal. Dan ketika di herbal juga sama, tidak ada perbaikan. Nah makanya di situ mulai bosan dengan sendirinya teman-teman ya. Udahlah, saya tinggalkan obat-obatan. Jadi dulu itu belajar masa bodoh itu saya lahirnya seperti ini teman-teman ya. Gimana caranya nih supaya saya bisa menjalankan kehidupan ini walaupun dengan keadaan seperti ini. Jadi belajar masa bodoh saja, nanti sensasi hadir juga nggak apa-apalah, yang penting tidak mati itu aja teman-teman ya. Saya berpikirnya dulu seperti itu, dan ketika berpikir seperti itu alhamdulillah ketika konsisten terhadap kesenangan, alhamdulillah justru kesembuhan itu tanpa diminta, tanpa kita rencanakan justru hadir dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, nah, makanya saya selalu bilang sama teman-teman itu di video-video terdahulu, bahkan sampai sekarang juga saya selalu bilang bahwa keadaan kita itu selalu terpengaruh oleh psikis teman-teman ya. 99% keadaan kita itu terpengaruh dari psikis. Nah makanya psikisnya harus dibenahi. Psikis yang harus dibenahi itu yang kayak gimana? Stresnya tuh benahi. Jangan terlalu banyak berpikir tentang penyakit, jangan terlalu banyak berpikir tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Untuk gangguan asam lambung itu sebetulnya gangguan rumahan teman-teman ya. Nah tetapi gangguan rumahan ini terasa besar itu terima saja, karena kitanya stres, kitanya banyak ketakutan. Takut ini menyebabkan kematian, padahal tidak. Nah itu teman-teman, itu yang harus kalian pahami. Nah itu teman-teman ya videonya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu. Baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.